Hai, welcome to File 21. Sebelum saya mulai, saya berikan catatan terlebih dahulu ya, bahwa narasi ini dilansir dari beberapa sumber yang saya lampirkan dalam deskripsi. Jadi bukan asal-asalan atau ngarang bebas, tetapi melalui riset yang mendalam kemudian disusun menjadi seperti yang akan saya kupas di sini. Kita kembali ke laptop. Kisah tragis yang dialami oleh Jenderal Hartono hampir tidak ada yang mengenal sosoknya, termasuk saya. Dan mungkin juga Anda yang boleh jadi lebih muda dari saya, terutama para generasi milenial. Beruntunglah ada internet yang bisa membuka informasi luas terhadap banyak hal termasuk sejarah yang terlupakan. Catatan buram yang disematkan kepada Jenderal Hartono, perwira tinggi dari Satuan KKO, TNI Angkatan Laut, sekarang Marinir, menghilang dari peradaban sejarah. Beliau ini dikenal sangat dekat dan loyal dengan pemerintahan Soekarno. Jenderal Hartono harus berakhir tragis di tangan kekuasaan Orde Baru. Hingga kini, kematiannya masih terkesan misterius dan belum terpecahkan. Gejolak politik yang ada pada saat itu menjadi babak awal dan sekaligus babak akhir bagi perjalanan cerita hidup sang jenderal. Mari kita mulai ceritanya. Sejak peristiwa G30 SPKI, Soekarno semakin terpojok. Sejumlah pihak menuduhnya terlibat dalam gerakan tersebut. Situasi ini membuat Soekarno merasa tidak aman. Pada tanggal 10 Maret 1966 siang, Soekarno mendatangi markas Korps Komando atau sekarang disebut KKO, Korps Marinir, di Cilandak. Ia datang bersama 3 wakil Perdana Menteri, Subandrio, Leimena, dan Hairul Saleh. Soekarno hendak menemui Jenderal Hartono, Komandan KKO. Menurut Abdul Haris Nasution, kala itu Soekarno bertanya apakah KKO sanggup menghadapi RPKAD, sekarang ini disebut Kopassus, yang menurut info intelijen akan menyerbu istana. Sanggup, jawab Jenderal Hartono. Sementara itu pengawal setia Soekarno, Mangil Martowijoyo, dalam buku Kesaksian tentang Bung Karno, punya versi yang berbeda. Menurutnya rombongan Presiden ke Cilandak itu bukan siang hari, tetapi malam pada tanggal 10 Maret 1966 dan Hartono saat itu kebetulan tidak ada di tempat. Mangil menambahkan, dari markas KKO, rombongan Soekarno ini mendapat tambahan 1 regu pengawal yang ikut menuju Istana Bogor. Jika benar Soekarno meminta perlindungan dari Hartono, imbuhnya, maka pasti malam itu juga seluruh kekuatan KKO akan langsung diperintahkan oleh Jenderal Hartono untuk menghalau para pengganggu. Sementara itu pengawal lainnya, Maulwi Sailan, menyebutkan Hartono mengharapkan komando dari Presiden selaku Panglima tertinggi mengenai tindakan yang harus ditempuh untuk menjaga kehormatan dan martabat Presiden Panglima tertinggi. Hartono ini dikenal sebagai jenderal yang setia kepada Soekarno, termasuk di masa-masa sulit setelah G30S. Pada November 1965, ia dengan berani dan lantang berkata, "Putih kata Bung Karno, putih kata KKO. Hitam kata Bung Karno, hitam pula kata KKO." Menurut Letnan Jenderal Saidiman Suryodihardjo, KKO Angkatan Laut sejak tahun 1960-an telah amat besar kekuatannya. Menurut Saidiman, para perwiranya ini terpengaruh oleh organisasi militer gaya US Marine yang tidak berada di bawah US Navy. Aha Nasution juga mencatat bahwa Hartono itu malahan sudah akan diangkat menjadi Panglima Angkatan Laut untuk menggantikan Laksamana Martadinata. Namun jabatan Panglima Angkatan Laut, yang kini disebut Kepala Staf Angkatan Laut, dalam sejarahnya adalah jatah perwira Korps Pelaut. Maka Hartono hanya menjadi wakil Panglima Angkatan Laut yang merangkap Komandan KKO dan tetap menjadi andalan Soekarno, sementara Panglima Angkatan Laut dijabat oleh Laksamana Mulyadi. Soekarno sadar bahwa secara umum para petinggi Angkatan Darat tidak mendukungnya lagi untuk terus menjadi presiden. Jika ia mau, KKO bisa digunakan untuk berperang melawan Angkatan Darat yang sudah dikuasai Letnan Jenderal Soeharto saat itu. Namun yang terjadi, setelah kunjungan Soekarno ke Cilandak, justru keluar surat perintah 11 Maret 1966 yang kontroversi itu. Soeharto diberi tanggung jawab untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan negara, bukan pemindahan kekuasaan. Langkah ini dipilih Soekarno untuk berdamai dengan para jenderal Angkatan Darat yang terus menekannya. Kemudian ia terdongkel dari kursi presiden dan Soeharto yang naik tahta dengan dukungan Angkatan Darat mulai menjauhinya.
Terjungkalnya Soekarno membuat Hartono tergusur dari militer meski sempat naik pangkat menjadi Letnan Jenderal. Ia dijadikan Duta Besar RI untuk Korea Utara pada tanggal 8 November 1968. Anak dan istrinya ikut diboyong ke Pyongyang. Saat itu, para pengikut Soekarno itu kerap dituduh terlibat G30 SPKI, termasuk KKO yang disikat lewat operasi ikan paus yang dilancarkan ketika KSAL, Kepala Staf Angkatan Laut, dijabat oleh Laksamana Sudomo. Subuh tanggal 6 Januari 1971, Hartono diketemukan tewas di rumahnya. Sebelum terjadi tembakan, rumah Hartono disinggahi tamu misterius. Ternyata ia datang untuk menyerahkan nyawanya. Hartono dibunuh secara misterius dan bukannya bunuh diri seperti yang resmi diumumkan, kata Maulwi Sailan. Tak hanya Maulwi Sailan, sang pengawal Soekarno yang tidak percaya Hartono bunuh diri, kolega Hartono dari KKO pun lebih percaya jika Hartono dibunuh. Sementara menurut Laksamana Sudomo, seperti yang terdapat dalam buku The Children of War, Hartono bunuh diri karena kecewa KKO diperkecil. Resume dari RSPAD Gatot Subroto hanya secara lisan mengatakan, ayah saya sakit pendarahan otak, sementara surat kematiannya pun tidak ada, kata Neni Hartono, salah seorang putrinya, dalam buku The Children of War. Hartono dimakamkan pada tanggal 7 Januari 1971 di Kalibata, tanpa kehadiran keluarga yang masih di Pyongyang. Istri dan anak-anaknya baru tiba sekitar 2 minggu setelah pemakamannya. Tidak ada pesawat langsung antara Jakarta dan Pyongyang saat itu. Penerbangan dari Pyongyang harus memutar lewat Moskow dan jadwalnya pun hanya seminggu sekali. Tentang keteguhan hati sang istri. Bagai batu karang, keteguhan hati Grace Walando Hartono, istri Hartono. Cerita hidup seorang perempuan yang tidak bisa mengantarkan sang suami pergi ke haribaannya. Tak ada pula sanak saudara dan sahabat yang menyaksikan bagaimana tabah dan kuatnya Grace mengarungi kehidupan sepeninggal Letnan Jenderal Hartono. Grace Walando, istri Hartono, menyampaikan kepada media pada November 2014 bahwa di Korea Utara kehidupannya sangat sulit. Bahkan untuk mencari bahan-bahan untuk membuat kue pun sulit. Korea Utara itu seperti dibuat untuk membuang atau mengucilkan seorang loyalis Soekarno. Ketika Hartono di Pyongyang, Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Pada akhir tahun itu juga, Hartono mendapat panggilan dari Jakarta. Grace Walando, seperti yang dilaporkan Pikiran Rakyat, mengaku sempat berdebat dengan suaminya sebelum Hartono pulang ke Indonesia memenuhi panggilan rejim Orde Baru. Grace punya firasat, Hartono akan ditahan, apalagi suaminya itu tak pulang bersama keluarga. Menurut Grace, secara langsung Laksamana Sudomo sendiri pernah bicara kepadanya bahwa kematian Hartono memang karena bunuh diri. Itu terkait rasa frustasi sang komandan KKO itu terhadap upaya penciutan korps KKO tersebut oleh pemerintah Orde Baru. Grace sangat yakin Hartono tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Seberat apapun masalah yang dihadapinya, dia akan selalu rasional. Itulah sifat asli Hartono yang selama hidupnya sangat dia kenal. Sepeninggal sang suami, hidup Grace dan keempat putrinya praktis berubah. Meskipun ada tersedia dana pensiun bulanan almarhum suaminya Hartono, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itulah yang kemudian menjadikan Grace memutuskan harus turun langsung menjadi tulang punggung keluarganya. Awalnya Grace sempat bingung akan kerja di mana. Untunglah ada Els J. Item. Atas kebaikan sepupunya itu, dia bisa bekerja pada bagian administrasi di ITT, sebuah perusahaan elektronik asal Eropa, cabang Jakarta. Lepas dari ITT, Grace berpindah bekerja di Sario, perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman paket dan bahan makanan ke luar negeri. Tentang kecintaan Grace kepada Hartono, ada sebuah ungkapan yang kerap dikatakan perempuan berwajah lembut ini. Mencintai seorang prajurit itu sangatlah mudah. Yang sulit justru mengatasi jarak saat kita jauh, mengendalikan rasa takut akan kehilangannya, dan memahami jiwa pengorbanannya. Tetapi mencintainya adalah hal yang paling mudah, karena saya pernah melakukannya. Pasca reformasi, akhirnya eksistensi Hartono mulai diakui kembali. Pada awal tahun 2000, Kepala Staf Angkatan Laut Bernard Ken Sondah melalui Mayor Jenderal A. Rifai, Komandan Korps Marinir 2002-2004, menghadiahkan sebuah rumah di Pamulang, Tangerang Selatan
untuk Grace dan anak-anaknya. Penerus A. Livai, yaitu Mayor Jenderal Nono Sampono, 4 tahun kemudian malah mendapuk Grace untuk ikut andil dalam peresmian nama Hartono untuk Kesatrian Korps Marinir di Cilandak. Waktu meresmikan Kesatrian Hartono, saya terharu dan puas karena nama suami saya sudah kembali pulih di lingkungan pasukan kebanggaannya, ujar Grace saat itu. Akhirnya mimpi yang selalu didekap erat oleh perempuan berhati teguh itu terwujud juga. Tepat 10 tahun sebelum dia pergi. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Sekian, semoga bermanfaat. Salam.